Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiratnya yang selalu terus menerus tak henti-hentinya menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kita diberikan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan belajar beberapa hal atau beberapa ayat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang mananya adalah bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Inna salata tanha, sungguh salat itu akan mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya, keji, wal munkar dan munkar. Ayat ini mungkin sering kali kita dengar bahwa salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuman masalahnya, sebagaimana kita lihat sendiri di kenyataannya, bahwa masih banyak orang yang kelihatan melakukan salat tapi tetap melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Kenapa seperti ini? Gitu. Sebelum lebih jauh kita berdiskusi, makasih Bang Anda. Sebelum lebih jauh berdiskusi, mari kita sama-sama pahami dulu apa itu maknanya fahsya, apa sih bedanya dengan mungkar, apa yang dimaksud dengan fahsya atau perbuatan keji, dan apa itu yang dimaksud dengan munkar. Jadi menurut para ulama, fahsya adalah suatu perbuatan yang secara khusus berhubungan dengan hal-hal yang berbau seksual. Itu namanya fahsya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri disinggung, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Janganlah kau dekati zina. Jadi mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukannya. Innahu kana fahisyatan, karena zina itu adalah fahsya, perbuatan yang sangat keji, wasa'as sabila, dan jalan serangan buruk. Makanya dalam Al-Quran ini kalau ada istilah fahsya, itu berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya adalah dosa seksual. Entah itu berzina, entah itu LGBT dan sebagainya, entah itu pemerkosaan, entah itu pelecehan seksual, itulah yang namanya fahsya. Adapun mungkar adalah semua perbuatan yang dosa di luar yang fahsya. Entah itu mencuri, berbohong,
korupsi, membunuh dan sebagainya. Nah, itulah definisi daripada mungkar. Al-Quran sendiri menjamin di sini bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat di keseharian masih aja ada orang yang sholatnya, mungkin para pejabat kita ya, kalau kita lihat orangnya yang kelihatan sholat tapi kok masih korupsi gitu. Orang yang kelihatan rajin ke masjid tapi masih suka fitnah dan sebagainya. Nah, apa makna dibalik ini? Jadi kalau kita telusuri lagi dalam Al-Quran, ada satu golongan yang Allah sebut sebagai muflihun, orang yang beruntung atau orang yang berbahagia. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kita fokus di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung atau sungguh berbahagia. Siapa yang orang berbahagia? Kata Al-Quran adalah al-mu'minun, yaitu orang yang sudah betul-betul teguh imannya. Jadi terminologi Al-Quran ini ada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, tapi ada juga al-mu'minun. Nah, ini agak beda. Alladzina amanu adalah orang-orang yang standar imannya, masih boleh dikatakan orang. Jadi kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa hatinya atau dirinya masih punya iman. Maknanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang yang merasa dirinya masih punya iman, laksanakanlah puasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, maknanya masih umum, menyangkut semua orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Tapi kalau Al-Quran menggunakan terminologi al-mu'minun, nah itu mengacu kepada orang yang imannya sudah kuat, imannya sudah mantap. Makanya orang-orang yang imannya sudah mantap itu adalah orang yang disebut sebagai orang yang beruntung atau berbahagia. Berbahagialah orang yang beriman mantap. Apa itu cirinya? Ciri yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Itu orang yang mampu sholatnya itu khusyuk. Nah ini, jadi bukan sholat sembarang sholat, bukan hanya sekedar ruku dan sujud, bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar ke masjid, tapi mampu sholat yang khusyuk. Bagaimana nih caranya sholat khusyuk? Apakah sholat khusyuk itu sholat yang tidak ingat apa-apa gitu kan? Namanya pingsan, sholat pingsan kalau nggak ingat apa-apa. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah suatu saat beliau lagi sholat, tiba-tiba sujudnya lama banget sujud. Enggak bangkit. Para sahabat sampai gelisah bingung kan, ada yang ngintip. Saking lama sujud kan ngintip dulu. Nih imamnya masih ada enggak gitu kan. Kadang-kadang suka begitu. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah saat sholat ditunggangi cucunya. Jadi Hasan dan Husain itu lagi sholat naik ke punggung Rasulullah lagi sujud. Makanya saat naik ke punggung Rasulullah itulah Rasulullah ya biarkan aja, nggak berani bangkit, takut cucunya jatuh, bagaimana gitu kan, lagi sujud dan naik ke bunga dipikir kuda-kudaan kan gitu. Kalau kita bangun jatuh nanti kasihan. Jadi biarkan aja sampai puas, cucunya itu main di punggungnya Rasulullah naik. Setelah puas, setelah cucunya turun, barulah Rasulullah bangkit dari sujudnya. Saking lamanya para sahabat setelah sholat ya bertanya gitu kan. Karena ternyata karena cucunya itu. Artinya apakah Rasulullah tidak khusyuk sholatnya? Khusyuk. Artinya khusyuk itu bukan berarti kita tidak tahu lingkungan sekitar, bukan berarti kita
lupa dengan keadaan di sekitar kita, tidak. Di suatu kali Rasulullah juga sholat terlihat terburu-buru, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya Rasulullah itu sholat dengan tenang, dengan khidmat, tiba-tiba kok sholat agak ngebut sedikit. Setelah sholat ditanya, ya Rasulullah, kok tumben sholatnya agak ngebut? Saya mendengar di belakang ada ibu-ibu yang anaknya nangis, sehingga saya buru-buru sholatnya. Khawatir anak itu mungkin pengen minum air susu dan sebagainya, atau lapar. Kalau saya sholatnya agak lama, nanti kasihan anaknya nggak keurus tentang ini. Artinya Rasulullah saat sholat itu memperhatikan dan tahu sekitarnya apa yang terjadi di sekitarnya. Rasulullah tahu dan memperhatikan, dan sholatnya pun disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungannya kira-kira lagi tenang, lagi enak, ya sholatnya standar. Kalau kondisi lingkungannya memang seperti tadi, ada cucu yang naik, ya sholatnya lama, sujudnya lama. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan bahwa jika engkau melihat ular atau kalajengking di sekitarmu, bunuhlah dulu. Yang penting nggak boleh berkata-kata. Para ulama begitu mengatakan. Siapa kamu bergerak ada ular, bawa parang, bunuh, sholat lagi lanjut. Ada kalajengking, injak dulu, misalnya, sholat lagi lanjut. Itu nggak batas, sholatnya boleh. Kenapa? Karena nyawa lebih berharga dibanding sholat. Bayangin, nyawa lebih berharga dibanding sholat. Kenapa? Karena kalau kita mati gara-gara digigit ular atau dipatuk kalajengking, kan kita nggak bisa sholat lagi. Tidak ada kemungkinan untuk menambah pahala lagi. Tidak ada kemungkinan untuk bertobat lagi. Makanya nyawa lebih dihargai dibanding sholat. Kalau orangnya mati, ya udah sholatnya selesai. Tapi kalau orang hidup, kan sholatnya bisa lanjut. Besok masih bisa ibadah lagi, masih bisa menambah pahala lagi, dan sebagainya. Sehingga apa? Artinya orang yang sedang sholat harus memperhatikan lingkungan sekitar. Tahu ada ular, kok tahu ada kalajengking. Ya, jangan sampai tiba-tiba lagi sholat, saking khusyuknya dalam tanda petik dipatuk. Nah, itu juga tidak diharapkan dalam syariat kita. Nah, jadi begitu keadaan orang yang sholat. Nah, jadi makna khusyuk itu sendiri apa sih sebetulnya gitu kan? Nah, khusyuk sendiri merupakan amalan hati. Yang amalan hati yang menurut para ulama maknanya adalah secara bahasa maknanya adalah tunduk. Tunduk atau patuh. Itulah khusyuk. Atau merendahkan diri, itulah khusyuk. Kalau kita ingat mungkin saat kita di sekolahan dulu, saat kita masih jadi murid ya SMP atau SMA, tiba-tiba karena kita merasa anak yang bandel ya, kadang-kadang suka datang telat, kadang-kadang suka mabal gitu kan, mabal pulang sekolah belum waktunya gitu. Tiba-tiba besoknya dipanggil kepala sekolah, Rahmat, Anto, dipanggil kepala sekolah, ada apaan? Wow, langsung kan kepala sekolah datang menghadap. Apa yang kita lakukan? Ya Pak, paling kita menunduk diam gitu kan, dengan tubuh yang khidmat kan gitu, punya khidmat, diam, mendengarkan semua omongan kepala sekolah, menjawab pertanyaannya dengan baik dan semuanya, nggak berani sambil bercanda, nggak berani sambil lirik sana lirik sini. Nah, itulah makna khusyuk sebetulnya. Bayangkan kondisinya seperti itu. Saat kita merasa kita punya salah, ya kan, bandel, tiba-tiba dipanggil menghadap kepala sekolah, ya kan? Dan kita harus menghadapi kepala sekolah itu, tentu saja. Mau gimana lagi kan gitu, menghadapinya. Saat itulah badan kita, pikiran kita, ya, khusyuk, benar-benar tunduk, betul-betul patuh, betul-betul mendengarkan arahan dari kepala sekolah tersebut. Mungkin hati kita tidak, ya kan, wah sialan nih gue dipanggil kepala sekolah, siapa yang ngelaporin dan sebagainya. Itu bedanya kalau kita menghadap manusia. Tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala, nah hati kita juga harus tunduk, harus patuh. Karena khusyuk pada dasarnya adalah amalan hati.
Barang siapa yang hatinya khusyuk, maka insya Allah seluruh anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Seperti dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Seperti itu. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa khusyuk adalah amalan hati. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Gitu. Sementara sholat itu adalah salah satu amalan zikir, amalan untuk mengingat Allah. Dan sebagaimana pada saat di kisah Nabi Musa ya, saat Nabi Musa naik ke di Bukit Tursina ya. Di malam hari dia berjalan dengan keluarganya di malam gelap gulita. Tiba-tiba di atas bukit dia melihat nyala api. Nyala api, bentar ya, kalian tunggu di sini. Keluarganya bilang, aku akan mendatangi api dulu, siapa tahu di sana ada orang yang bisa ngasih petunjuk jalan, atau kita bisa minta obornya lah untuk petunjuk jalan kita gitu, untuk jalan supaya kita nggak tersesat. Karena ini malam gelap gulita banget. Begitu naik ke Bukit Tursina, tiba-tiba dipanggil dia, Musa. Kaget, kok ada yang kenal nama saya gitu loh. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, ya kan, sembahlah aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dan sholatlah untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Wah, itu luar biasa. Nabi Musa kaget alang kepala. Tiba-tiba dia naik ke bukit di malam gelap gulita, ada yang kenal namanya dipanggil. Mana kira-kira kalau Pak Anto yang datang ke tempat gelap tiba-tiba Anto gitu. Kan kamar paling orang gelap begitu ya kan, tiba-tiba gitu. Nabi Musa pun begitu karena manusia biasa, takut juga, gemeter juga. Hai Musa, ya Musa, gitu. Itu ada di surat Toha itu yang suka biasa saya baca. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Aku adalah Tuhanmu. Buka sendalmu, enggak boleh masuk sini. Ini tempat suci. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ini adalah bukit tua, bukit tua namanya. Nah, kan suruh copot sendalnya. Artinya orang ini tahu, yang bicaranya tahu nama Nabi Musa itu namanya Musa dan dia pakai sendal. Ya kan? Copot sendalnya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya ini adalah lembah tua, bukan bukit, lembah tua, lembah yang suci, muqaddasi tuwa, lembah yang suci disebut tua. So lepas sendal Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dengan agak gemeteran lepas juga sendalnya. Masuklah ke dalam situ. Suara itu ngomong lagi. Nah, beliau melihat ada pohon yang terbakar. Pohon yang terbakar, tapi pohon itu nggak hangus. Jadi apinya itu nggak nempel ke dalam pohon, tapi pohonnya terbakar, berasa ada api. Itu yang menyebabkan Nabi Musa mendekati lembah tua itu di malam gelap gulita. Kok ada api, gitu kan? Didekati dia lihat pohon yang terbakar. Begitu dia deketin lagi, dipanggil namanya Musa. Setelah deketin lagi, panggil namanya Musa, disuruh lepas sendal dan disuruh masuk ke tempat itu. Barulah innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi itu perintah salat kepada Nabi Musa. Ternyata perintah salat itu sudah diperintahkan bukan kepada kita aja, dan di zaman Nabi-Nabi terdahulu juga sudah ada perintah salat. Tapi entah gimana tata cara salatnya ya. Ini syariatnya beda, tapi yang pasti sudah ada dari dulu perintah sholat. Dan sholat ini merupakan cara untuk kita selalu mengingat kepada Allah. Dan di dalam sholat memang kita disyariatkan sedemikian rupa untuk
hati kita untuk khusyuk atau tunduk kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala wa anna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ini ada sekerat daging atau segenggam daging, sekerat mudghah namanya. Nah, mudghah itu apa ya? Jadi kalau di surat Al-Mu'minun juga ya, ayat berapa itu saya lupa. Itu dijelaskan 13 ya, dengan rinci bagaimana proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Ya kan, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan nutfah. Nutfah adalah sperma. Fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, dari nutfah kemudian kami ciptakan namanya alaqah. Alaqah adalah sesuatu yang menempel di dinding, apa seperti lintah ya, lintah menempel di kulit dan menghisap darahnya. Itu alaqah. Dari nutfah, dari sperma bertemu dengan ovum sang ibu, nempel di dinding rahim, menghisap makanan, menghisap sari-sari makanan dari rahim ibunya. Itu yang disebut dengan alaqah. Ya kan? Kemudian dari alaqah Allah jadikan mudghah, proses selanjutnya. Mudghah itu adalah setelah kalau dalam bahasa Al-Qur'an terjemahkan sebagai sekerat daging ya, atau sekunyah daging, mudghah. Dari mudghah kemudian menjadi idhama. Idhama itu adalah tulang. Wa kasawna idhama lahma, dari tulang dibungkus lagi dengan daging. Dan seterusnya sampailah jadi manusia. Itu prosesnya cukup detail kalau kita jelaskan di surat Al-Mu'minun mengenai proses penciptaan manusia. Nah, ini mudghah, ala wa inna fil jasadil mudghah. Dalam jasad kita ini ada mudghah, sekerat daging. Idza salahal jasadu kullu, apabila baik sekerat daging ini, maka baiklah seluruh jasad kita. Baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat, apabila rusak sekerat daging ini, fasada jasadu kullu, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita ini. Ala wahya qalb, ketahuilah itu adalah hati. Jadi kalau hati kita khusyuk, hati kita baik, maka baiklah semua anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, mulut kita tidak akan berbohong, tidak akan menfitnah, tidak akan mengucapkan kata-kata kotor. Kalau hati kita baik, mata kita insya Allah akan baik. Kalau hati kita baik, tangan kita insya Allah akan baik. Itu janji Nabi, seperti itu. Jadi sekali lagi, khusyuk adalah amalan hati. Orang yang sholatnya khusyuk kelihatan dari amalan, dari perbuatan sehari-harinya. Kalau sehari-harinya masih banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, artinya itu sudah dipastikan itu sholatnya nggak khusyuk. Masih belum bisa sesuai dengan ayat yang pertama tadi, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya masih belum mencegah dari perbuatan jahat dan munkar. Berarti salatnya belum khusyuk, hatinya belum khusyuk. Karena kalau hati khusyuk, kata Rasulullah, seluruh anggota badannya akan khusyuk. Kalau hatinya baik, seluruh anggota badannya akan baik. Tapi kalau hatinya ada penyakit di dalamnya, hatinya rusak, maka ya, perbuatannya juga akan rusak. Dampaknya adalah ya sholatnya juga tidak bisa khusyuk. Kayak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah apa sih terakhir ya? Bagaimana cara kita meraih sholat khusyuk itu? Nah, cara meraihnya adalah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah
ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan cara apa? Dengan cara sabar. Ini masih berhubungan dengan apa namanya isi kultumnya kemarin ya Ustaz Wahyu tentang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada Allah, yang namanya orang hidup ya, tidak ada yang tidak punya masalah kan. Ada masalah dalam negeri, ada masalah luar negeri kan, ada masalah apa namanya rumah tangga, ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, ada masalah macam-macam, 1001 masalah orang hidup. Nah, saat kita punya masalah, bagaimana cara cari jalan keluarnya? Nah, inilah jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ini, wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah untuk semua masalah yang kamu hadapi. Dengan cara apa? Yang pertama sabar. Seperti dijelaskan kemarin oleh Ustaz Bayu, sabar dan terima aja dulu. Alhamdulillah, saat kita kehilangan istri kita misalnya kemarin kan, ya alhamdulillah. Walaupun alhamdulillahnya nggak boleh diucapkan, nanti ditempeleng katanya kemarin. Alhamdulillah dalam hati aja. Yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Tapi dalam hati kita, akhlak kita atau adab kita kepada Allah, kita yakin Allah lagi memberikan ujian kepada saya akan dinaikkan derajatnya. Itulah mentalnya, mesti mental seperti itu. Ada apa nih di balik ini? Jadi bukan masalahnya yang dilihat, tapi hikmah, ada apa nih kalau Allah menguji saya dengan seperti ini. Satu, sabar, terima dulu, kita lihat dulu Allah ada apa nih, tiba-tiba kok ngasih saya seperti ini. Sabar dulu, terima, dan berbaik sangka kepada Allah. Itu maknanya. Setelah sabar, apa yang dilakukan? Wassalah, dan sholat ya kan? Sholat, kenapa harus sholat? Karena di dalam sholatlah keadaan seorang hamba yang terdekat kepada Allah adalah saat sholat. Makanya ada hadis yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Saat Rasulullah mi'raj harus naik sampai ke Sidratul Muntaha, langit ke-7 lewat sana. Bahkan malaikat Jibril pun gak mampu nembus Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah, aku hanya bisa mengantarmu sampai sini, aku tidak punya paspor lagi sampai ke atas, sudah gak bisa nembus. Hanya Rasulullah sendirian ke Sidratul Muntaha, bercakap-cakap, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Peristiwa itu memberikan bekal saat Rasulullah pulang adalah sholat 5 waktu, sehingga Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sehingga saat kita sholat, berprasangkalah seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah, seperti seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, seperti itu. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi ternyata kata Al-Qur'an ini meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu adalah lakabiratun, hal yang besar, hal yang maha besar, hal yang sulit, bukan hal yang gampang. Ternyata itu illa, kecuali 'alal khashiyin, bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, balik lagi nih bab khusyuk. Jadi hanya orang yang khusyuk yang mampu punya mental sabar saat menerima apapun ya. Sabar itu bukan menerima musibah saja. Orang menerima harta kekayaan yang melimpah juga harus sabar untuk tidak membelanjakan ke jalan yang salah. Ujian terberat itu justru saat orang itu makmur, saat orang itu sukses. Kita sekarang mungkin tidak bisa bermaksiat ya, barangkali mungkin ya karena kita memang tidak mampu, nggak punya duit. Mau pergi ke night club, duitnya nggak ada, gitu kan. Mau ikut berjudi, duitnya nggak ada. Mau foya-foya, jalan kemana, ke luar negeri, ke sana kemari, duitnya juga nggak ada.
Ya alhamdulillah. Siapa tahu kalau kita punya banyak duit, tiba-tiba kita dapat undian, ya kan, 100 miliar misalnya dapat undian. Kira-kira Pak Anto ngapain tuh kalau dia dapat duit 100 M? Bingung ngabisinya, ya kan? Ya enggak tuh dibeli gitu. Oh ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah itu namanya orang yang lulus ujian. Diuji nih dengan jepret duit banyak kan. Kebanyakan orang apa? Bingung, OKB orang kaya baru. Apa aja dibeli ya, nggak perlu dibeli gitu kan. Pamer sana sini, nah, itu nggak lulus ujian. Itu nggak sabar. Itu loh. Jadi sabar itu bukan sekedar saat kita ditimpa musibah, tidak. Saat kita ditimpa kekayaan yang besar, sabar juga. Dapat nikmat, ya kan. Tiba-tiba Pak Anies jadi RT, itu harus sabar juga gitu. Ya kalau RT mending, tiba-tiba jadi diangkat jadi wali kota misalnya kan, gimana? Yang tadinya rakyat jelata, ya kan, nah, dan sebagainya, tiba-tiba jadi wali kota. Mendadak punya kekuasaan besar, kan banyak tuh sekarang ceritanya ya, yang tadinya tukang tambal ban jadi wali kota itu di Cirebon itu begitu. Jadi bingung waktu upacara Senin itu kepada yang terhormat sekretaris sekda, wah, dia wali kota kepada yang terhormat sekda gitu. Karena memang dia nggak biasa seperti itu gitu. Biasanya di mata dia itu yang namanya sekda, yang namanya apa pejabat-pejabat itu adalah orang yang tinggi, dia orang yang rendah. Begitu dia jadi wali kota, dia lupa dia itu lebih tinggi dibanding mereka. Gitu. Nah akhirnya apa? Ya banyaklah terjadi kezaliman, banyaklah terjadi semena-mena, orang kepada main pecat kepada bawahan, ya kan, injak dan sebagainya lah seperti itu. Itu pun merupakan ujian kesabaran. Dia sabar itu saat mendapatkan nikmat adalah kita harus sabar. Saat kita mendapatkan kesulitan ya kita juga harus sabar. Dan ternyata sabar ini dan sholat ini adalah hal yang sulit yang sangat besar. Illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi hanya orang yang khusyuk hatinya, khusyuk anggota badannya, insya Allah dia bisa mampu bersabar dan terus meminta pertolongan kepada Allah di dalam sholatnya. Illa alal khasyin. Jadi siapa nih orang yang khusyuk yang masuk dalam ayat ini? Ciri-cirinya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang pertama adalah alladzina yadhunnuna, orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Ya kan, Pak Tatang nih dulu kan misalnya tiba-tiba Tatang dipanggil Pak Kapolri, wah gimana gitu, pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, baju yang rapi, ya kan, pakai wangi-wangian yang biasanya nggak pakai wangi-wangian, ya kan, yang biasanya rambut gondrong dicukur dulu, diisi rapi, yang biasanya mungkin suka telat datang nggak boleh telat, ya kan, bila perlu 1 jam sebelum ketemu Kapolri udah standby dulu nih, dan sebagainya. Ya kan, itulah yang sebenarnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Bayangkan kita akan bertemu dengan Allah, akan menghadap Allah, akan sujud kepadanya, akan memintas, akan mengadukan seluruh kesulitan kita, akan meminta semua kebutuhan kita di dalam sholat. Bayangkan seperti itu. Kita harus yadunna annahum mulaqu rabbihim, seolah-olah kita akan bertemu dengan menghadap kepada Allah. Saat dipanggil hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah sholat dia falah, ayolah kita sholat. Hayal falah, marilah kita menuju kepada falah, kebahagiaan. Seperti yang tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Sungguh bahagia orang-orang mukmin. Ya, sama dengan kalimat adzan tadi. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan. Nah, jadi orang-orang salat adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, apalagi kalau sholatnya bisa khusyuk.
Itulah seorang bahagia. Nah, jadi bahagia tidak terletak di dalam harta yang banyak, bahagia tidak terletak di dalam jabatan yang tinggi, bahagia tidak terletak pada kesuksesan duniawi, tidak, tapi terletak pada hati yang khusyuk dan anggota badan yang khusyuk. Ya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin suatu saat mereka ini, kita ini akan kembali raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Ya, kalau orang yang masih berbuat maksiat padahal sudah sholat, artinya dia tidak yakin dia akan kembali kepada Allah. Kalau dia yakin kembali kepada Allah, nggak bakal dia maksud, oh, saya udah sholat kok, saya udah sujud, saya udah ibadah, masa masih mau maksiat juga. Kalau masih melakukan seperti itu, artinya dia nggak yakin dia akan kembali menghadap Allah suatu saat nanti. Ya kan, soon or later gitu kan, lambat atau laun, kita ini semua adalah sudah megang nomor antrian. Entah kapan antrian ini akan datang, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana kita juga di sini, selama kita di sini kita udah kehilangan 3 orang sahabat kita, ya kan, Pak Tanto, Pak Dedi, dan terakhir Pak Agus. Itulah gambaran hidup kita. Tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Yang pasti kita semua sudah pegang nomor antrian. Seperti itu. Jadi marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kekhusyuan hati kita, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melahirkan aktivitas keseharian kita, akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada masyarakat, menjadi akhlak yang semakin baik karena hati kita khusyuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Pak Azul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai pengertian perbuatan keji dan mungkar, paksa dan mungkar, tadi itu dikategorikan paksa itu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar masalah seksual, atau mungkar tadi yang melanggar perbuatan yang korupsi, mencuri gitu ya. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada pelanggaran yang kita lakukan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh aturan buat oleh manusia lah, misalnya dilarang menerobos lampu merah gitu kan, udah jelas, tapi kan kadang ya kita nggak ada apa, lewatin aja, ya kan aturan manusia, tapi secara aturan agama ini gimana ya gitu. Jadi kita membawa kendaraan harus memiliki SIM, di SIM dia udah mati, cuek aja lah misalnya gitu. Yang pertama. Yang kedua, bulan depan kita insya Allah ini kita udah masuk 1 Sya'ban ya, habis sebulan lagi kita udah masuk 1 Ramadan. Lalu bagaimana terhadap pelanggaran atas perintah Allah gitu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bulan depan kita diwajibkan saum selama 1 bulan Ramadan. Tapi ada aja yang siang tuh cuek rokok, ya kan. Ini pelanggaran terhadap perintah untuk melaksanakan puasa, atau aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat, tapi ya dilanggar misalnya gitu, nggak dilaksanakan gitu. Nah, ini maksudnya kategori kemana ini? Di luar paksa dan mungkar atau masuk situ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama mengenai aturan hidup manusia ya. Ini sangat disayangkan juga banyak orang yang kurang paham dengan seperti ini. Bahkan ada orang yang nggak mau bayar pajak. Katanya ini bumi Allah gitu kan. Apain saya mesti bayar pajak PBB dan sebagainya? Ya bebas dong, saya mau hidup di mana aja. Itulah saya akan sayangkan ada orang-orang yang seperti. Padahal Al-Quran sendiri mengajarkan ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpinmu. Seperti udah saya pernah jelaskan waktu itu kan, makna ulil amri itu apa? Ya, dalam skup keluarga ulil amri adalah ya ayah dan ibu misalnya. Kita harus patuh berayat. Dalam skup
lingkungan ulil amri itu siapa? Ya RT dan RW. Nah, dan seterusnya. Dalam skup negara ulil amri adalah ya pemerintah gitu, dan yang harus kita patuhi. Selama pemerintah RT RW-nya tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah sesuai atau beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu. Selama itu tidak dilanggar, ya kita harus patuh apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah suruh vaksin ya vaksin. Gitu. Pemerintah suruh bayar pajak ya pajak. Gitu kan? Dan seterusnya gitu. Pemerintah bilang harus patuh lampu merah ya lampu merah gitu. Nah, ini istri kita harus sami'na wa ata'na. Ya kecuali pemerintah dilarang ke masjid ya itu boleh kita langgar. Ya kan karena berangkat ke masjid adalah perintah Allah. Sementara dilarang ke masjid adalah dari pemerintah misalnya kita langgar lah. Nah, tapi selama itu untuk kebaikan dan tidak ada melanggar kepada perintah Allah, laksanakan dengan baik gitu. Semua aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Termasuk ya di dalamnya. Macam-macam lah ya seperti itulah intinya. Jadi memang patuh kepada aturan pemerintah atau aturan buatan manusia adalah bagian dari patuh kepada perintah Allah juga dan perintah Nabi-Nya, perintah Rasulullah. Dia seperti itu. Sehingga balik lagi kalau ini biar termasuk kategori mungkar kalau misalnya tidak mematuhi pemerintah yang sah ya. Karena itu adalah kewajiban yang harus kita jalankan. Bahkan kata Rasulullah, jika kita ada dalam perjalanan 3 orang aja minimal, maka angkatlah salah satu jadi pemimpin. Itu perintah dasar dari Nabi sendiri. Jadi kalau kita lakukan dalam satu perjalanan, dalam perjalanan jauh dan sebagainya misalnya kan, angkatlah salah seorang jadi pemimpin dari 3 orang ini. Karena kalau enggak, nanti berantem mulu, ribut. Kok sono aja lewat sono, ini lewat sini ya susah. Dari situ aja hal kecil itu kan bisa berantem tuh. Gua maunya lewat sana dulu, jangan lewat sini macet ntar, berantem kan. Tapi kalau kita angkat nih pemimpin rombongan siapa ketua rombongan misalnya, ya udah ikut dia aja. Udah saya ikut sini, oke. Semua harus sami'na wa ata'na, harus dengarkan, harus patuh kepada pemimpin. Harus diangkat satu pemimpin, maka minimal 3 orang tuh sudah jadi pemimpin. Apalagi kalau satu rombongan, satu bus, harus ada pemimpinnya, kepala rombongannya siapa. Makanya kalau naik haji itu kan ada yang namanya ketua kloter ya. Ya harus patuh pada ketua kloter itu. Kalau nggak patuh, chaos nanti. Ribut, semua orang punya kebutuhan yang berbeda. Semua orang punya keinginan yang berbeda, tidak ada manajemen, ya kan, tidak ada ya, yang pemimpinnya yang mengatur segalanya gitu. Nah, itulah akibatnya akan chaos. Sehingga patuh kepada pemimpin adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Oke, kemudian yang kedua, menghadapi Ramadan bagaimana ya, kok masih ada aja sih orang yang mungkin di saat siang hari masih merokok dan sebagainya, kemudian ya disuruh sholat masih nggak sholat. Itulah medan dakwah kita Pak. Karena kalau semua orang itu patuh, semua orang itu soleh semua, takwa semua, terus kita dakwahi siapa gitu. Selesai. Gitu. Disitulah kita, makanya Al-Quran menyebutkan kuntum khairu ummah, ya. Kalian itu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran, tentu dengan cara yang baik, ya kan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau misalnya kita berdebat, debatlah dengan cara yang terbaik, jangan berantem. Jangan debat kusir, tapi saling mengadukan argumentasi yang baik. Itulah medan dakwah kita. Kalau kita melihat di siang hari puasa, nggak puasa ya. Kalau berani dengan tangan, dengan power, bukan berarti dipukul ya. Karena biasanya power itu maknanya adalah apa? Pemimpin. Misalnya ketua RT-nya atau ketua RT membuat selebaran pada masyarakat. Itu namanya dengan tangan, dengan kekuasaan. Selama Ramadan, kalau yang bagi yang tidak berpuasa, misalnya dilarang untuk memamerkan di depan orang-orang yang puasa, mentang-mentang nggak puasa, mentang-mentang bukan Islam misalnya, makan seenak, orang lagi puasa semua kan, menghormatilah, menghargai misalnya. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, ya dengan lisan, tegurlah. Itu udah bagian dakwah kita, tegur baik-baik, Mas. Nggak puasa, oh ya saya non muslim ya, maaf Mas, kalau bisa makannya jangan di luar ini.
ya, di dalam aja gitu loh, supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang yang lain yang sedang berpuasa misalnya. Kalau tidak mampu juga dengan mulut karena takut tersinggung, berantem dan sebagainya, paling tidak dengan hati. Minimalnya hati kita itu nggak suka dengan seperti itu. Minimalnya seperti itu udah selemah-lemahnya iman kata Rasulullah. Selemah-lemahnya iman. Seperti itu, Pak Zul. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhir aja kajian kita di pagi ini, kultum. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan kalau ada yang baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.